Zaki dan Salsa adalah sepasang suami istri kaya raya. Assalamualaikum, Mas pulang. Waalaikumsalam. Wah, Mas sudah pulang, tumben banget. Iya dek, soalnya tadi di jalan Mas itu nggak sengaja nabrak orang. Untung aja orangnya itu nggak apa-apa. Astagfirullah Mas, kok bisa sih? Mas lagi nggak fokus atau gimana sih nyetirnya? Ya iya sih dek, tapi orangnya yang Mas tabrak itu juga termasuk salah loh. Jadi ya sama-sama salah gitu. Ya ampun, ada-ada aja sih. Untung aja Mas nggak kenapa-napa. Mas tuh ya mulai sekarang harus berhati-hati loh kalau lagi nyetir mobil. Iya dek, siap. Mas janji deh ke depannya lebih hati-hati lagi. Tapi jujur karena kejadian itu Mas itu jadi takut gitu dek naik mobil sekarang. Gimana kalau kita nyari sopir aja Mas? Supaya nanti kalau kita kemana-mana disopirin deh. Jadi Mas nggak perlu nyetir mobil lagi. Wah iya juga ya dek. Ide yang bagus tuh kayaknya. Tapi nyari tukang sopir gimana ya? Yang mau kerja 24 jam? Nanti aku coba tanya temen aku ya Mas. Soalnya temen aku tuh emang punya jasa lowongan kerja gitu. Boleh. Nanti kalau bisa cari orang yang benar-benar niat kerja deh ya. Soalnya ngeri tahu deh orang-orang kerja sekarang tuh ada yang suka nyuri loh. Bahkan ada yang sampai tega bunuh majikannya lah. Udah Mas tenang aja. Nanti aku minta tolong temen aku biar nyari tukang sopir yang bener-bener niat kerja dan gak aneh-aneh. Lagian ya Mas, kalau kita sebagai bos baik itu nggak mungkin kan orang yang kerja sama kita bakal aneh-aneh. Tapi ya nggak menutup kemungkinan sih, soalnya tergantung karakter setiap orang. Nah betul banget tuh. Kalau bisa nanti kita itu bikin wawancara dulu nggak sih? Biar kita itu benar-benar yakin orang yang kerja sama kita itu nanti terjamin bagus dan nggak aneh-aneh gitu. Emangnya Mas bisa gitu ngeluangin waktu buat wawancara? Mas kan biasanya sibuk. Iya bisa, mungkin kalau nggak sibuk banget. Kalau masih sibuk banget ya kamu sendirilah ya dek yang ngurusnya. Mas nih kebiasaan deh. Udah nggak usah pakai acara wawancara segala. Kan udah ada sesi wawancara sama temenku ntar. Temenku itu ya Mas dijamin bagus kalau nyari orang buat kerja. Ya udah, Mas nurut kamu aja deh. Oh iya dek, kamu hari ini masak atau enggak nih? Maaf ya Mas, aku lagi kurang enak badan nih, jadi nggak masak deh. Ya ampun, kamu sakit apa dek? Yuk kita langsung ke rumah sakit aja deh ya. Enggak kok Mas, nggak usah pakai acara ke rumah sakit segala. Aku baik-baik aja kok, cuman masuk angin sedikit. Tadi juga aku udah pesen jamu. Nanti beberapa hari juga fit lagi badanku. Walah ya udah kalau begitu. Gimana kalau kita itu hari ini makan di restoran kesukaan kamu aja? Siapa tahu kan nanti dengan makan di situ bisa bikin badan kamu itu fit lagi dek. Wah, boleh Mas. Keesokan harinya, Dek, kamu udah nelpon teman kamu belum buat nyariin sopir kita? Ya ampun, aku lupa Mas. Maaf ya. Ntar deh abis ini langsung aku telepon temanku. Itulah kamu nih kebiasaan banget. Makanya jangan kebanyakan makan micin. Jadi otaknya itu suka lupa kan? Mas nih nyebelin banget sih. Oh iya, Mas hari ini mau berangkat kerja jam berapa? Ini mau berangkat. Kamu nggak lihat apa? Mas sudah siap. Iya ya. Hehehe. Ya maaf. Aku hari ini lagi kurang fokus Mas. Tuh kan, kamu tuh kayaknya udah parah deh sakitnya. Sampai nggak fokus banget gitu. Udah yuk, Mas anterin ke rumah sakit. Enggak kok Mas, ya ampun, cuma gak enak badan aja kok dan kurang fokus. Masa sampai harus dibawa ke rumah sakit? Udah mending sekarang ya, Mas tuh langsung berangkat kerja aja daripada ntar telat. Kamu nih dek, dibilangin ngeyel banget. Awas aja ya nanti kalau nambah parah itu sakitnya. Ingat loh, kamu itu harus banyak istirahat, nggak boleh capek-capek. Iya, Mas tenang aja. Udah Mas langsung berangkat kerja sana. Ya udah, Mas berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya Mas di jalan. Ya ampun, padahal cuma gak enak badan doang, tapi bisa bikin gak fokus loh seharian ini. Oh iya, aku langsung telepon si Rita aja deh, biar nanti gak lupa. Halo Rit, gimana nih kabar kamu? Udah lama banget loh kita gak kontekan. Salsa, iya nih lama banget ya kita gak kontekan. Alhamdulillah, kabar aku baik. Kalau kamu gimana? Alhamdulillah, kabar aku juga baik. Oh iya, aku mau minta tolong nih. Kamu bisa nggak nyariin orang buat jadi sopir di rumah aku? Bisa kok. Tapi tumben banget kamu nyari sopir. Biasanya kan selama ini juga kamu dan suami kamu nggak pakai sopir.
Iya sih, cuma pas itu tuh suami aku pernah nggak sengaja nabrak orang gitu. Dan juga ya, suamiku itu kurang fokus kalau lagi nyetir. Jadi aku takutnya malah nanti ke depannya bikin bahaya kan. Apalagi ya, suamiku tuh sering banget kecapean. Jadi aku nggak tega gitu kalau dia pulang dari kantor capek terus harus nyetir sendiri. Wah, kasihan juga ya. Ngomong-ngomong, kamu mau nyari supir yang gimana nih? Cewek atau cowok? Cowok aja deh, Rit. Soalnya kalau cewek takutnya staminanya kurang. Soalnya aku butuhnya sopir yang 24 jam standby gitu. Oh, kamu nyari sopir yang standby 24 jam toh? Berarti nanti kamu bakal nyediain tempat tinggal dong buat dia. Ya iya dong, rumahku kan besar, banyak kamarnya. Jadi kalau soal tempat tinggal mah gampang. Iya deh, yang rumahnya besar. Ya ampun, aku bukannya sombong ya. Kamu jangan malah salah paham loh. Hahaha, sombong juga nggak apa-apa kok. Kan emang kenyataannya rumah kamu besar dan kaya raya. Oh iya, kamu butuhnya kapan nih? Entar biar langsung aku cariin. Iya, kalau bisa secepatnya sih. Dan aku minta tolong pastiin ya, Rit, kalau orang yang bakal jadi sopir di tempatku itu bener-bener bagus dan gak aneh-aneh. Gampang itu, tenang aja. Percaya deh sama aku, agensi perusahaanku itu kalau nyari orang buat kerja bener-bener bagus dan terpercaya. Dan karena kamu yang lagi nyari buat sopir di tempat kamu, aku deh yang bakal nyariin secara langsung dan wawancarain. Jadi nanti aku yang bakal ngejamin 100% kalau orang yang akan jadi sopir di rumah kamu itu bener-bener bagus dan gak aneh-aneh. Wah, makasih ya, Rit. Kamu tuh emang temen yang bisa diandelin deh. Ya iya dong, Rita gitu loh. Ya udah kalau gitu, aku tutup dulu ya teleponnya. Soalnya aku ada kerjaan nih. Nanti deh abis selesai kerjaanku aku langsung nyari orang buat dijadiin sopir di rumah kamu. Sore harinya, Assalamualaikum, Mas pulang, Dek. Dek. Waalaikumsalam. Yes, Mas kok baru pulang sejam segini? Biasanya nggak sampai sesore ini loh. Maaf ya, Dek, tadi kerjaan Mas di kantor itu lagi numpuk banget. Sebenarnya malah belum selesai semuanya hari ini. Jadi mungkin besok Mas itu bakal pulangnya telat terus, Dek. Ya ampun, jangan dipaksain atuh Mas kerjanya. Aku tahu kok kerjaan Mas itu lagi banyak dan numpuk. Tapi kan ya, Mas itu harus ingat sama kesehatan. Aku tuh khawatir loh. Kamu tenang aja ya, Mas itu pasti bakal istirahat yang cukup kok, biar gak kecapean. Kamu juga ya, kamu kan sekarang lagi gak enak badan, Dek. Oh iya, gimana kamu udah nelpon teman kamu itu belum untuk nyari sopir buat kita? Udah Mas, alhamdulillah. Dan kabar bagusnya teman aku yang bakal seleksi sendiri dan wawancara. Jadi nanti sopir yang bakal kerja di tempat kita itu benar-benar terpercaya Mas. Wah, bagus dong kalau gitu. Suruh cepet ya, biar nanti kita itu kalau mau kemana-mana enak disupirin, ya kan? Iya Mas, tenang aja, udah aku suruh cepet kok. Dan juga aku udah nyuruh buat nyari yang standby 24 jam. Bagus, biar besok Mas udah nggak perlu nyetir sendiri lagi, ya kan? Bentar-bentar Mas, ini temanku nelpon. Aku angkat dulu ya. Iya, halo Rit, gimana? Kamu udah dapet kah orang yang bisa kerja jadi sopir di rumah aku? Iya Sal, aku udah dapet nih. Dan aku juga udah nyeleksi dan wawancara sendiri loh. Dijamin deh orang ini bakal bagus kerjanya dan gak aneh-aneh. Besok orang ini bakal langsung ke rumah kamu. Kamu bisa kok wawancara lagi kalau emang belum yakin. Udah, gak usah, aku percaya penuh kok sama kamu. Ngomong-ngomong, makasih banget ya. Udah repot-repot nyariin orang yang mau kerja jadi sopir di rumah aku. Kamu bahkan sampai mau nyeleksi dan wawancara langsung loh. Iya, sama-sama. Itu kan emang kerjaan aku. Lagian kan kita temenan udah lama. Jadi nggak mungkin kan aku nggak bantuin. Iya juga ya. Ya udah kalau gitu, ntar kamu kirim aja ya nomor rekening kamu untuk bayarannya. Oke deh, siap. Aku tutup dulu ya teleponnya. Bye. Gimana, Dek? Udah dapet kah orangnya yang mau kerja jadi sopir di rumah kita ini? Alhamdulillah udah dapet Mas. Kata temanku karena dia udah nyeleksi dan wawancara secara langsung sendiri. Jadi dijamin Mas, orang yang bakal kerja jadi sopir itu bakal terjamin bagus kerjanya dan gak aneh-aneh. Wah, syukurlah. Terus kapan Dek orangnya itu bisa langsung kerja? Katanya sih besok orangnya bisa langsung ke sini. Alhamdulillah, berarti mulai besok Mas udah gak perlu nyetir mobil sendiri lagi ya. Keesokan harinya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu yang mau kerja jadi sopir ya di sini? Iya, Bu, bener banget. Jangan panggil Bu dong. Orang saya masih muda gini kok dipanggil Bu sih. Panggil Mbak aja. Maaf, Bu. Mbak maksudnya? Hahaha, kamu lucu deh. Ya udah yuk silakan masuk. Ini beneran apa ya?
Dia mau jadi sopir, padahal kan badannya gagah banget loh. Mana ganteng lagi. Astagfirullah, aku mikir apa sih? Mas Zaki, ini loh orang yang mau kerja jadi sopir kita udah datang. Wah, iya kah? Ini loh Mas, ayo kamu perkenalkan diri kamu. Perkenalkan Mas, Mbak, nama saya itu Gani. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mau menerima kerja saya di sini. Saya berjanji akan bekerja semaksimal mungkin. Sama-sama kali, kamu bisa mulai kerja hari ini ya dengan mengantarkan saya ke kantor. Sama kalau istri saya itu mau kemana-mana, kamu yang mengantarkannya ya. Baik Mas. Kamu manggil udah kayak istri saya aja deh. Ih, ya nggak apa-apa tuh Mas. Emangnya Mas mau gitu dipanggil Bapak? Orang tadi aku sempet dia panggil Ibu aja nggak suka. Iya juga ya. Ya udah kali, kamu beresin barang-barang kamu dulu ya. Kamu bisa pakai kamar yang ada di belakang. Iya bener Galih, yuk mari saya antar. Baik Mas, Mbak. Setelah itu Gali pun mulai bekerja jadi sopir di rumah Salsa dan juga Zaki. Namun, Duh ya ampun, kok makin hari si Gali itu makin kelihatan ganteng dan perkasa ya. Aku kayaknya udah jatuh cinta deh sama dia. Tiap hari tuh pengennya bisa deket-deket terus sama dia. Aku minta antarin sama dia. Gali. iya Mbak, ada apa? Kamu tadi udah nganterin suami saya ke kantor kan? Iya Mbak, barusan aja saya habis nganterin Mas Jaki ke kantor. Bagus, kalau gitu anterin saya ke toko buah yuk. Kayaknya kemarin Mbak tuh baru minta anterin ke toko buah. Mau dianterin ke toko buah lagi Mbak? Iya, soalnya buah-buahannya mau dikasih orang tua saya. Walah, jadi begitu ya Mbak. Baiklah, sebentar ya Mbak, saya siapkan dulu mobilnya. Saat di dalam mobil, Galih, kamu tuh tiap hari olahraga atau gimana sih? Kok kelihatannya badan kamu gagah banget? ya Mbak, alhamdulillah tiap hari kalau lagi ada waktu yang senggang, gak lagi nganterin Mbak dan Masnya, saya pergi ke gym. Walah, pantesan aja. Kalau aku perhatikan Mbak Salsa ini cantik dan imut ya. Dan aku ngerasa dia itu kok kayak sengaja banget ya minta anterin aku terus. Kayaknya mau deket-deket aku deh. Galih, kok kamu malah diem aja sih? Kamu lagi ada masalah tuh gimana? Cerita sini sama saya. Enggak kok Mbak, lagi kepikiran sesuatu yang lain aja. Ini langsung mau ke toko buah Mbak. Muter-muter dulu aja nggak sih? Soalnya saya lagi pengen naik mobil lebih lama aja gitu sama kamu. Hah? Ini beneran Mbak? Ya beneran lah Galih. Emangnya dari raut muka saya ini kelihatan bohong apa? Boleh kan ya saya lama-lama di dekat kamu? Kamu menggoda banget soalnya. Tipe saya banget yang gagah perkasa gitu. Boleh kok Mbak, jujur saya juga terpesona sama kecantikan Mbak. Tapi emangnya nggak apa-apa Mbak. Ntar kalau suami Mbak tahu gimana? Udah, kamu tenang aja. Kita kan cuma deket doang. Sejak saat itu Salsa dan Gali pun semakin dekat. Hingga akhirnya mereka pun tergoda untuk melakukan sebuah perselingkuhan. Galih, boleh nggak kalau kita main itu? Main apa Mbak? Maksud Mbak enak-enak? Ya iyalah, emang kamu nggak mau apa? Saya jago loh. Tapi Mbak, kalau kita itu ketahuan gimana? Nggak bakal, udah ayolah. Saya nggak tahan ini lihat kamu yang gagah perkasa. Ya udah deh yuk. Saya juga gak tahan deh lihat body Mbak yang aduhai. Tapi kita jangan lakuin di rumah. Kita pesan hotel aja gimana? Kalau di sini takutnya ketahuan sama suami saya. Tapi Mbak, semua uang gajian saya itu udah habis buat TF keluarga di kampung. Gak bisa kalau harus bayar hotel. Duh ya ampun, masalah bayar-membayar itu nggak usah dibikin pusing Galih. Tenang aja toh, saya yang bakal bayar semuanya. Jadi kamu tinggal nurut aja deh. Tapi saya ngerasa gak enak Mbak. Masa saya itu kan cowok, masa dibayarin sama cewek Mbak? Udah nggak usah pakai acara nggak enak. Lagian kan saya ngajakin duluan. Udah yuk, mumpung hari ini suami saya tuh pulangnya lembur. Ya udah deh, saya nurut aja. Gali dan Salsa pun akhirnya melakukan hubungan terlarang itu di sebuah hotel dan akhirnya mereka pun jadi ketagihan. Gali, antarin suami saya ini ke kantor. Baik Mbak. Bentar, Mas tuh libur kerja loh dek hari ini. Masa disuruh berangkat kerja sih? Loh, iya kan Mas? Bukannya biasanya walaupun libur kerja, Mas tetap berangkat ya? Ya makanya itu Mas mau istirahat dulu hari ini. Emangnya nggak boleh apa? Kok kamu itu ngebet banget nyuruh Mas berangkat kerja? Iya, boleh sih. Aku kan niatnya baik loh Mas, nyuruh Mas kerja. Mas jangan malah mikir yang aneh-aneh dong. Berpikiran aneh-aneh gimana?
Mas biasa aja kok, kamu kelihatan panik sih. Dih, siapa yang panik? Udahlah, aku mau ke pasar dulu. Gali, ayo anterin saya ke pasar. Bentar dek, sejak kapan kamu itu suka pergi ke pasar? Perasaan dulu itu nggak suka pergi ke pasar deh. Biasanya belanja lewat online. Karena kamu kan orangnya males dan juga nggak mau ribet dan juga capek. Ya sekarang aku jadi suka, Mas. Biar bisa olahraga sekalian, hehehe. Oh alah, ya udah Mas anterin aja ya. Mas lagi pengen nganterin kamu nih. Mas juga udah lama gak nyetir mobil. Gak usah, Mas. Mas tuh ya istirahat aja di rumah. Mas pasti capek kan selama ini kerja. Udah, aku diantar aja sama Gali. Ayo, Gali. Aku tahu Salsa kamu itu selingkuh kan sama Gali. Aku pura-pura nggak tahu apa-apa supaya bisa ngasih pelajaran buat kalian berdua. Oh, nikmatin tuh mobil dengan rem blong. Saat di dalam mobil, loh, kok ini remnya nggak berfungsi sih? Aduh mbak, ini gimana? Padahal ini mobil rajin saya servis loh. Kok bisa sih? Kamu jangan bercanda, Gali. Padahal hotelnya udah deket loh. Saya juga nggak tahu nih mbak, tiba-tiba remnya plong. Hotelnya kelewatan mbak. Gimana ini mobilnya nggak bisa berhenti? Awas, Gali. Jangan lewat situ, ada tiang listrik loh itu. Mobil Gali dan Salsa pun mengalami kecelakaan. Akibatnya membuat Salsa dan Gali terluka parah. Duh, aku di mana ini? Mas Zaki. Akhirnya kamu sadar juga nih. Tanda tangan surat cerai kita. Kamu itu aku talak. Loh, masnya apa-apaan sih? Ya ampun, aku baru ingat kalau aku ngalamin kecelakaan sama si Gali. Mas, gimana keadaan si Gali? Udah cacat kayak gitu masih mikirin selingkuh. Tenang aja, selingkuhan kamu itu selamat kok. Tapi ya mengalami cacat kayak kamu gini. Udah buruan cepetan tanda tanganin surat cerai ini. Loh, Mas kok tahu aku selingkuh sama Gali? Dan ya ampun, aku baru sadar. Tubuhku kenapa cacat begini? Itu tuh karma karena kamu itu berani-berani selingkuh sama si Gali. Udah nggak usah kebanyakan ngomong. Cepetan tanda tangan surat cerai ini. Salsa pun akhirnya diceraikan oleh Zaki dan ia harus hidup tersiksa dengan keadaan tubuh yang cacat bersamaan dengan Gali yang cacat juga akibat kecelakaan.